Kita hari ini akan secara khusus merenungkan tentang salib Tuhan Yesus. Today we're going to meditate especially upon the cross of Christ. Sebagaimana yang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ketahui bahwa minggu depan seluruh umat Kristen itu akan memperingati sengsara, kematian, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. As you know, next week all of the Christian community will meditate upon the suffering, death and resurrection of Christ. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan hari yang sangat penting di dalam iman Kristen. The death and resurrection of Christ is a very important day in Christianity. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka tidak akan ada yang namanya kekristenan. Without the death and resurrection of Christ, there is no such thing as Christianity. Mungkin akan ada tetap warisan ajaran-ajaran moral yang sangat baik yang kita mungkin akan bisa terima sampai hari ini. There might be an inheritance of moral teachings that are good that we can still receive today. Akan tetap ada yang namanya good advice. Kalau misalnya tidak ada kematian dan kebangkitan Kristus. There would still be good advice without the death and resurrection of Christ. Tapi tidak akan pernah ada yang namanya good news untuk dunia ini. But there would never be what we call good news for this world. Selama ribuan tahun orang Kristen itu berkonsentrasi kepada yang namanya kematian dan kebangkitan Kristus sebagai pusat daripada iman mereka. For thousands of years, Christians have focused on the death and resurrection of Christ as central to their faith. Selama ribuan tahun, maka gereja berkali-kali juga kadang-kadang mereka menyimpang dari berita salib Kristus. For thousands of years, the Christian church have also at times strayed from the gospel of Christ. Tetapi sekali lagi kita ingin mau merenungkan mengapa kita sebagai orang Kristen itu sangat mementingkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. But once again, we want to meditate upon why as Christians we feel the death and resurrection of Christ is important. Renungan kita hari ini, khotbah hari ini akan mau coba sama-sama mengajak kita untuk memikirkan mengenai yang namanya happiness dari kacamata salib Kristus. Our meditation today will lead us to think about happiness through the lens of the cross. Mari kita sama-sama membuka satu bagian dari Galatia pasal yang ketiga. Let us open our Bibles to Galatians chapter 3. Galatia pasal yang ketiga. Galatians chapter 3. Kita akan melihat ayat yang pertama saja. We will only look at the first verse. Galatians chapter 3 verse 1. Kalau sudah dapat saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. If you've turned here, I'll read it for you all. Oh, foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Let us all bow down and let us pray. Father in heaven, we come to your presence, Lord, and we ask for your grace. Especially as we are approaching the Good Friday and also the Easter Sunday, we pray that your Spirit will be with us today and you will help us to understand the significance of the cross of your Son. Thank you, Lord. We are saved by your Son. We are saved by the sacrifice that your Son did on the cross, and we long to see more and more the significance of the cross within our life. We long to see our life change and transformed by the good news that you have given this world since 2,000 years ago. Thank you, Lord. Please bless our meditation today. In the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Saudara, kita akan secara sederhana merenungkan kenapa salib Tuhan Yesus itu penting untuk hidup kita. My brothers and sisters, we will meditate upon why the cross of Christ is important for our lives. Kita akan merenungkan bagaimana kita mengerti yang namanya kebahagiaan itu dari perspektif salib Yesus Kristus. We will meditate upon how we think about happiness through the lens of the cross. Kita akan mau coba melihat bagaimana salib Yesus Kristus itu memberikan satu dasar yang kokoh tentang apa itu yang namanya joy dan juga happiness. We want to see how the cross of Christ gives us foundation regarding what true joy and Kita akan happiness is. coba lihat ini di dalam 3 poin dan mari kita mengikuti bersama-sama. We're going to look at this in 3 points and let us follow together. Saudara, waktu saya masih kecil dan saya percaya juga sebagian kita berkali-kali mendengar satu frase ini yang sangat-sangat indah, yaitu happily ever after. When I was young, and I'm sure that all of us here have heard it too, a very beautiful phrase, happily ever after. Bahagia selama-lamanya.
happily ever after. Apa itu artinya? What does that mean? Kenapa orang akhirnya bisa memikirkan tentang kebahagiaan yang selama-lamanya? Why did people think of the concept of happily ever after? Nah, waktu nanti kita coba sama-sama melihat apa yang dikerjakan oleh salib, maka kita akan bisa mengerti bahwa yang namanya happily ever after, yang saudara berkali-kali dengar di dalam fairy tales, itu hanya akan dapat dipenuhi di dalam salib Yesus Kristus. When we later hear about the cross, you will see how the concept of happily ever after that we only hear about in fairy tales is only truly fulfilled in the cross. Hal pertama yang dikerjakan oleh salib Tuhan Yesus pada waktu kita mau kaitkan dengan kebahagiaan. The first thing that is accomplished by the cross of Christ when we think about happiness is Salib Yesus Kristus itu memperluas visi kita dan juga menunjukkan adanya dunia yang lain dibanding yang selain dari dunia yang kita tempati hari ini. the cross enlarges our vision about another world beyond our physical world. Yang namanya salib Yesus Kristus itu menunjuk kepada satu realita kekekalan. The cross of Christ points towards the reality of eternity. Dan karena ada yang namanya kekekalan di mana Allah itu berada, maka kita di dalam dunia kita bisa menikmati yang namanya happiness. And because in eternity there is a place where God is, we here today can experience true Nanti kita akan happiness. coba pikirkan lebih lanjut ya. Tapi saya mau sedikit cerita bahwa di dalam iman Kristen, maka seluruh sejarah manusia itu dimulai dari yang namanya penciptaan di Eden. We'll think about this further, but I want us to meditate on how in Christianity all of the events of mankind begin in history and creation. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa supaya mereka bisa mereka bisa menikmati Allah di dalam worship dan mereka juga bisa menikmati kehadiran satu sama lain. God created Adam and Eve so that they would be able to worship and that they would also be able to be in relationship with one another. Mereka menikmati keindahan Allah di dalam tindakan mereka menyembah worship. They received happiness in God through worship. Mereka menikmati keindahan, kebahagiaan karena mereka ada di dalam relasi yang harmonius dengan orang lain. They enjoyed beauty, they enjoyed happiness because they were in fellowship with one another. Waktu Adam itu melihat Hawa, maka Adam itu tahu bahwa Hawa itu adalah gift dari Tuhan. When Adam saw Eve, he knew that she was a gift from God. Dan karena itu Adam penuh dengan sukacita melihat Hawa. And because of that, Adam was filled with joy looking at Eve. Pada waktu Adam dan Hawa, mereka menikmati begitu banyak berkat di dalam taman itu. When Adam and Eve enjoyed so many blessings in that garden, Maka mereka memiliki sukacita di hadapan Tuhan karena mereka tahu semua yang mereka terima itu adalah simply gift dari Tuhan. they had joy before the Lord because they realized that everything they have is a gift from God. Mereka tahu ya apa yang mereka lihat di depan mata mereka, sesama mereka dan orang lain itu adalah hal yang sangat baik karena Allah yang mengatakan itu semua sangat baik. They saw that everything that they have and everything that is before their eyes is good because God has made it to be good. Karena ada Allah, karena ada realita yang kekal, maka mereka bisa menikmati kebahagiaan. Because there is God, because there is an eternal reality, they can experience joy. Saya mau bacakan ada satu lagu yang sangat indah yang dinyanyikan oleh satu orang, mungkin sebagian dari kita nggak tahu kali, yang namanya Louis Armstrong. I'm going to read out a song to you that maybe some of you here might not know by a man named Louis Armstrong. Nothing to do with Neil Armstrong, ini different Armstrong. There's a different Armstrong from Neil Armstrong. Tahun 1967 itu siapa namanya? Louis Armstrong itu menyanyikan satu lagu yang syairnya seperti ini. In 1967, Louis Armstrong wrote a song that says this. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They are really saying, I love you.
I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Saudara, di dalam lagu itu, Louis Armstrong itu dia pada waktu melihat simply pemandangan sehari-hari. In the song, when Louis Armstrong looks at our daily life, Dia lihat pohon yang hijau, dia lihat mawar yang merah, dia lihat langit yang biru. he sees trees of green, red roses, he sees the blue sky, Dia lihat anak-anak yang sedang menangis dan tahu satu kali kelak mereka akan bertumbuh dewasa. he sees children who are crying and knows that one day they'll grow up. Maka Louis Armstrong itu bisa mengatakan, what a wonderful world. Louis Armstrong can say, what a wonderful world. Kenapa bisa demikian? Why can he say this? Kenapa Louis Armstrong itu bisa mengatakan pada waktu aku melihat semuanya itu, pada waktu aku lihat people shaking hands and simply mengatakan, how do you do? Dia mengatakan, oh, this is a wonderful world. Why is it that Lewis can see all of these things? He sees people shaking hands, saying, how do you do? And he's able to say to himself, what a wonderful world. Nah, saya tidak tahu Louis Armstrong itu Kristen atau bukan. I don't know if Louis Armstrong is a Christian or not. Tapi apa yang dikatakan Louis Armstrong bahwa this is a wonderful world di tengah segala macam konflik dan di tengah segala macam tragedi. But what Louis Armstrong says that this is a wonderful world in spite of all the wars, all of the tragedy. Itu hanya bisa terjadi kalau hal-hal yang tadinya disebut oleh Louis Armstrong, red roses, green trees, blue sky, people shaking hands, ini merupakan hal-hal yang adalah pemberian dan juga sekaligus gift dari Tuhan. Can only happen if all of the things that Louis Armstrong mentioned, like red roses and trees of greens, are a gift from God. Ada kekekalan yang akhirnya memastikan bahwa hal-hal yang tadi dilihat itu hal-hal yang baik dan hal-hal yang wonderful. There is an eternity which guarantees that those things that are mentioned are indeed a good and wonderful thing. Saya mau kasih ini ya, contoh lebih jelas, penjelasan lebih lanjut lagi. I want to give further explanation. Saudara, waktu kita akhirnya sampai kepada zaman di mana kita tinggal, maka kita sekarang sudah kehilangan satu sense of wonder seperti yang pernah dinyanyikan oleh Louis Armstrong. In this current age, we have lost this joy of wonder that Louis Armstrong had. Karena apa? Why? Karena dunia kita tuh sudah pelan-pelan semakin lama semakin meninggalkan Allah dan meninggalkan yang namanya ide tentang kekekalan. Because our world has slowly left God and left the idea of eternity. Satu kali di dalam sejarah dunia, Eropa, itu ada satu orang pemikir yang namanya Friedrich Nietzsche. In the history of Europe, there is a man by the name of Friedrich Nietzsche. Dan setelah Nietzsche itu kemudian pikir dan kemudian dia lihat semua sejarah Eropa, dia mengatakan sekarang di dalam zaman yang modern maka semua orang kita bisa bebas dari Allah karena yang namanya Allah itu sudah mati. God is dead and we killed him. Kita sudah membunuh Allah. Nietzsche looked at the history of Europe and said, now we can be free from God because God is dead. We have killed him. Dan orang mikir pada waktu mengatakan Allah itu sudah mati, kita semua bisa bebas dari semua tuntutan-tuntutan yang kita dengar dari gereja, yang kita selama ini senantiasa kerjakan. And people thought, well, God is dead, so we can be free from all of the demands that the church says we have to do and all of the different traditions that we have. Lalu kalau Allah sudah mati, maka yang namanya hidup ini dari mana? But if God is dead, where does life come Yang namanya from? seluruh bunga yang merah, lalu langit yang hijau, lalu orang-orang yang sedang shaking hands and bilang how do you do, anak-anak yang sedang bertumbuh, itu apa? These red roses, these green trees, the blue skies, people shaking hands and children crying, where does that come from? Maka di dalam zaman kita mengatakan bahwa semuanya itu yang kita lihat tadi, itu hanya sekedar hasil dari proses yang namanya evolusi. Itu cuma sekedar atom yang melayang-layang lalu tanpa sengaja mereka jadi bunga, jadi langit, jadi orang, dan jadi bayi, dan juga jadi pohon, dan seterusnya. In our day and age, we say that all of these things only arose out of evolution. So these random atoms just bump into each other and then randomly created all of these different things. Semuanya itu adalah hal-hal yang bersifat random. This is all random. Gak ada yang namanya kekekalan di luar sana. Tidak ada Allah yang menciptakan dan mengatakan semuanya itu baik.
There is no eternity. There is no God who has declared that all of this is good. Kita nggak tahu sekarang apakah yang namanya bayi itu satu hal yang wonderful atau enggak itu. We don't know now if babies are a wonderful thing. Ini kalau ada bayi itu cuma sekedar kecelakaan saja dari atom-atom dan segala macam. If we see a baby, well, that's just an accident from the collision of atoms. Waktu kita ngelihat orang saling berjabat tangan dan seterusnya, apa yang kita akhirnya lihat pada waktu kita sudah semakin lama meninggalkan kekristenan dan meninggalkan kekekalan? We see people shaking hands and all of these things. What conclusion do we come to as we leave Christianity further behind? Ya, yang kita lihat itu tidak ada yang namanya cinta kasih di sana, karena cinta kasih itu bukan sesuatu yang bisa dihasilkan dari proses evolusi. What we see is that there is no love, because love is not a process that can be created through evolution. Orang akhirnya melihat bahwa yang namanya relasi satu sama lain itu cuma sekedar ya sosial kontrak aja gitu. So people see their relationships with each other just like a social contract. Dunia ini pada waktu sudah kehilangan Allah, kehilangan kekekalan, maka dunia ini menjadi sepi. This world, when it has lost God and lost the idea of eternity, became lonely. Dan pada waktu orang di dalam dunia modern ini, kita nggak lagi lihat ada kekekalan, nggak ada Allah yang mengatakan everything is good. Maka kita jadi orang yang lebih susah untuk mengerti apa itu yang namanya bahagia. And in this modern world, when we've lost the concept of God and the concept of eternity, it has become very difficult for us to understand what happiness is. Ada satu orang ini, pemikir yang namanya Albert Camus. There is a thinker called Albert Camus. Dia tarik satu kesimpulan yang logis, saudara. He drew a very logical conclusion. Dia mengatakan seperti ini. He says this: Kalau dunia ini cuma ada kalau dunia ini hanya apa yang kita lihat saja, if this world is only what we see, kita hadir secara tidak sengaja, ini merupakan satu kecelakaan. we are here randomly, this is all an accident. Semua yang kita lihat, semua beauty yang kita lihat itu sebetulnya hanya merupakan ilusi, karena itu hanya sekedar merupakan ya hasil kecelakaan juga, proses evolusi. The beauty that we see is just an illusion because it is just random. Kita ini juga hasil kecelakaan, orang lain juga hasil proses yang tidak sengaja. We are also a result of an accident and other people are accidents too. Maka kira-kira ya, si Albert Camus mengatakan kalau dengan demikian, maka sebetulnya konsekuensi yang logis dari kita hidup di dalam dunia yang tidak ada Allah dan tidak ada kekekalan, itu sebetulnya merupakan ini loh. Konsekuensi logis dari semuanya itu adalah hidup kita ini meaningless. So Albert Camus says, well, the logical conclusion of us living in this type of world where everything occurs randomly is that there is Meaninglessness. life is just meaningless. Dan dia mengatakan satu kalimat lagi. And he stated another thing. Nah, di dalam dunia nggak ada lagi Allah, nggak ada lagi makna, tidak lagi keindahan, karena semuanya adalah hasil kebetulan saja. In a world where there is no God, there is no meaning, and there is no beauty because everything is just random. Maka yang namanya bunuh diri itu merupakan konsekuensi logis. Suicide is a logical conclusion. Kenapa lagi? This world is empty. Dunia ini kosong, hampa, sepi. Buat apa hidup, kata kami? Mending mati sekalian. This world is empty. It's lonely. So why wouldn't you just go kill yourself? That's the logical conclusion, Albert Camus says. Makanya saudara ya, kalau waktu kita melihat dunia kita ini semakin lama semakin meninggalkan Allah dan semakin menghina kekristenan bahwa Allah menciptakan isi dunia dan Allah memberikan yang namanya kebaikan kepada dunia ini. So brothers and sisters, we see in our world as it leaves Christianity behind more and more and mocks Christianity and doesn't see God as important as a source of life. Maka dunia ini semakin lama semakin susah untuk bahagia dan semakin lama semakin kesepian. We see that it is very difficult for our world to be happy and we are becoming lonelier and lonelier. Ya, by the way, saudara, kalau saudara mungkin belum tahu yang namanya loneliness itu sekarang menjadi epidemic di seluruh dunia. If you do not know, loneliness is an epidemic in our world. Katanya dari sekian banyak orang dewasa, maka 60% itu mengalami yang namanya kesepian akut loh. There are statistics that say that 60% of adults are experiencing acute loneliness. Nah, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ada satu riset mengatakan waktu kita tuh
merasa kesepian, hari demi hari kita merasa kesepian, itu sama efeknya dengan kita tuh menghabiskan 1 pak rokok setiap harinya. I don't know if this is true or not, but there was some research that says that chronic loneliness is as bad for you as smoking a packet of cigarettes a day. Karena waktu kita tuh sudah menolak Allah dan dunia, kita meninggalkan kekekalan, sekali apa sih yang tersisa? Cuman just an empty space, dead thing, interrelating secara chaotic. Because if you have left God behind and you have left meaning behind, then what is left is just an empty and cold world. Makanya tidak heran dunia yang sudah sepi dan dunia sudah tidak ada lagi wonder karena mereka tidak lagi lihat tangan Tuhan. So it is no wonder that in this world that is lonely and no longer sees a wonder in the things that God made. Mendadak dunia kita tuh sangat terobsesi dengan yang namanya film-film superhero. That our world is so obsessed with superhero movies. Bahwa ada orang-orang dari dunia lainnya akhirnya mereka datang ke planet kita dan mereka menjadi juru selamat kita dan mereka memberikan satu jaminan bahwa our world will be okay. Dunia kita baik-baik. That there are people coming from another world to our earth and saying that we will be okay as our saviors. Jadi pada waktu orang yang sudah meninggalkan ini ya, menghina tentang Allah, gagasan bahwa Allah itu menciptakan dunia dengan begitu ajaib dan Allah itu mengasihi isi dunia dan semuanya itu dianggap hanya sebagai sebuah kebetulan belaka. That there is no God who has loved this world and given himself and all of this is just an accident. Mereka berusaha untuk memenuhi perasaan kosong mereka akan kekekalan dan dunia yang lain itu dari mana? Where are they going to fill the loneliness they feel without eternity? Jadi mereka berbaris untuk melihat film-film superheroes itu. Well, they line up to watch movies about superheroes. Jadi in a way, saudara, yang namanya film-film superheroes yang kita tuh suka nonton dan segala macam. Saya percaya saudara bukan nonton itu karena saudara kehilangan sense of God. So in a way, these movies that we watch, I'm not saying that you watch it because you've lost your sense of God. Tapi dunia yang sudah kehilangan akan wonder dari Allah itu. Dunia sudah tidak lagi bisa mengatakan what a wonderful world karena aku melihat tangan Tuhan di sana. But the world that has lost the wonder of God, that cannot say what a wonderful world anymore because they can't see the hand of God there. Itu mereka mencoba untuk mengkompensasi kehilangan wonder itu lagi dengan a lot of movies. They're trying to fill the loneliness in their heart with lots of movies. Jadi yang namanya superheroes movies So superhero movies actually, itu seperti kadang kecil. Oke. Itu seperti spiritual pornography, tahu nggak? it is like spiritual pornography. Orang tuh nggak bisa dapat realnya. Ya sudahlah, bayang-bayang saja pun sudah cukup gitu. People can't find the real thing, so we satisfy ourselves with reflections of it. Sekali lagi saudara, waktu kita tuh menghina kekristenan, ide tentang Allah yang penuh dengan kuasa, dia menciptakan isi dunia dengan begitu indah, sesuai dengan maksudnya itu kita tinggalkan, maka kita akan tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa bahagia. Once again, when we look down upon Christianity and the idea of a God who has created the world with a purpose, we will become more and more lonely. Apa yang dikerjakan oleh salib Kristus 2000 tahun yang lalu itu menunjukkan kepada kita semua bahwa ada another world, ada dunia di mana Allah itu tinggal dan dia masih mengasihi isi dunia ini. What was done on the cross 2,000 years ago shows us that there is another world where there is still a God who loves us. Pada waktu Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia, maka dia datang dengan seluruh kapasitasnya sebagai Allah, sekalipun dia mengambil rupa manusia. When Jesus Christ came to earth, he came with his entire divine being, even though he came in the form of man. Dan kita melihat berkali-kali di dalam Injil bagaimana dia menyatakan bahwa dia datang dari dunia yang berbeda dari kita. And we see multiple times in the Bible that he says that he has come from a different world. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang yang kusta. He resurrected the dead. He healed the leper. Dia menenangkan badai. He calmed the storm. Dan dia mengajarkan hal-hal yang sangat-sangat indah yang berasal dari surga. And he taught us beautiful things from heaven. Sampai orang itu mengatakan satu kalimat di dalam Injil Lukas, dia membuat semuanya menjadi indah. Until someone said in the Gospel of Luke that he has made all things beautiful. Wanita yang biasanya disingkirkan, dia terima menjadi muridnya, bahkan menjadi orang yang paling dekat dengan dia, seperti Marta dan Maria.
He brought women who were normally cast aside into his circle of disciples, such as Maria and also Mary and Martha. Sorry. Anak kecil yang biasa disisihkan karena mereka bukan merupakan dianggap sebagai fully human, itu dia terima dan mengatakan, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu harus jadi anak-anak ini. Children who were cast aside, often because they were not seen as fully human, he says, those of you who want to enter into the kingdom of God must accept the least of these. Dia berjalan di atas air dan dia mengerjakan begitu banyak miracles. He walked upon water and he conducted so many miracles. Dan orang-orang Yahudi yang tinggal sejaman dengan dia, percaya bahwa ini adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. And Jewish people who lived in his age believed that this is the Messiah who has come from God. Saudara, kalau saudara pikirin lagi bahwa pengakuan bahwa Yesus Kristus yang ada 2000 tahun yang lalu itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, itu bukan datang dari kultur atau dari budaya yang mereka sangat suka dengan mitologi. My brothers and sisters, if you look at the confession that Jesus is God who has come down to earth, this is not a statement that came from a culture obsessed with mythology. Mereka itu bukan datang dari culture Egyptian, bukan datang dari culture yang Yunani. It didn't come from Egyptian culture or Greek culture. Tapi ini datang dari budaya Yahudi, budaya orang Ibrani yang mereka tahu bahwa yang namanya ciptaan itu tidak bisa disembah karena dia bukan Allah. This came from Jewish culture who realized that creation could not be worshipped because that is not God. Tetapi kita melihat bahwa 2000 tahun yang lalu ada orang-orang yang rela, akhirnya orang-orang Yahudi yang rela menyerahkan nyawanya untuk pengakuan seperti ini bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia karena dia sudah mengerjakan dan mengatakan hal-hal yang hanya boleh dikatakan dan dikerjakan oleh Allah. We see that 2,000 years ago that there were Jewish people who were willing to die for the belief that Jesus is the Son of God because he has done and said things that only God can do. Bahkan salib Kristus itu mengatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah itu dia naik ke atas kayu salib itu demi untuk saya. In fact, the cross of Christ says that Jesus died on the cross for me. Apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sekaligus dicatat di dalam perjanjian baru. What was said and done by Tentu saja. Christ was written in the New Testament, of course. Ada satu orang yang mengatakan seperti ini, itu kalau kita bandingin semua catatan tentang Tuhan Yesus di dalam dunia kuno sama kayak catatan tentang Alexander, Plato dan segala macam. There's a person who says that Jesus' writings in ancient times in a similar way as with the writings about Alexander or Plato or other figures. Itu seperti kayak kayak flat ground itu dibandingkan dengan 5 kali Empire State Building. As flat ground compared to the Empire State Building. Dan ini sekali lagi dikerjakan oleh apa sih? Ini dikerjakan oleh kultur yang mereka itu menyadari bahwa Allah dan manusia itu adalah berbeda. Once again, this is a belief by a culture that believes that God and man are different. Tapi fakta bahwa mereka tuh rela untuk membayar harga untuk bagian itu, saudara. Mereka pada waktu mereka mengatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. But the fact that they were willing to pay the price for this belief that Jesus is the Son of God who came to earth, itu menunjukkan betapa mereka itu melihat ada sesuatu yang akhirnya berbeda di dalam diri Yesus Kristus. it means that they saw something different in the person of Jesus Christ. Bahwa dia betul-betul adalah Allah sendiri yang menjadi manusia karena apa yang dia katakan dan apa yang dia kerjakan. That he was truly God become man because of what he said and what he did. Apa sih yang dikerjakan oleh salib Yesus Kristus? Salib itu menunjuk bahwa ada diri Allah yang mengasihi dunia ini. What does the cross show to us? That there is a God who loves this world. Apa sih yang dikerjakan oleh salib Yesus Kristus? Salib Yesus Kristus itu mengatakan bahwa dunia ini yang sudah meninggalkan Allah itu masih diperhatikan oleh Allah. What does the cross accomplish? It says to us that this world that has left God is still loved by God. Bahwa dunia ini meskipun penuh dengan kerusakan itu masih ada di dalam tangan Allah sendiri. That even though this world is filled with brokenness, it is still in God's hands. Salib Yesus Kristus sekali lagi itu bukan hanya menunjukkan bahwa ada another world di mana Allah dengan semua kemuliaannya tinggal. Once again, the cross of Christ doesn't just show that there is another world where God is, Tapi sekaligus menunjukkan bahwa Allah yang di sana itu memperhatikan sekali lagi dunia ini. but it also shows that the God there pays attention to our world. Dan pada waktu kita tahu Allah itu memperhatikan dunia ini, itu merupakan
dasar yang sangat-sangat awal untuk kita mengerti apa itu yang namanya happiness. And when we realize that there is a God who pays attention to our world, that is the foundation of understanding true happiness. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan berita tentang Kate Middleton. This week we were very shocked by the news about Kate Middleton. Dia sudah hilang beberapa bulan dari sejak, saya lupa, Februari kali, udah hilang. She's been out of the public eye from maybe February. Sampai ada satu artikel tuh mengatakan hal seperti ini. Until there was an article that said this. Di dalam Paskah tahun ini, selain yang kita tunggu adalah kembalinya Yesus Kristus, juga yang kedua adalah kembalinya Kate Middleton. In Easter this year, other than awaiting the second coming of Christ, we are also awaiting the return of Kate Middleton. Nah, lalu saya lupa kemarin tuh 2 hari yang lalu, tahu-tahu Kate Middleton tuh nongol di sosial, di TV lah. But I can't remember if it's yesterday or the day before, but Kate Middleton appeared on social media. Lalu dia mengatakan, oke, sorry ya, kira-kira ya, dengan segala hormat, ya, pokoknya saya tidak bisa lagi ada di hadapan kalian karena saya baru saja mengalami satu operasi kanker. She said, apologies, but I'm not able to be in the public eye because I've just received a diagnosis of cancer. Dan kami perlu waktu untuk kami boleh punya waktu bersama dengan keluarga dan kasih tahu kepada anak-anak, saya lupa namanya George Charlotte Louis, bahwa mamanya kena kanker. And we need some private time as a family, especially in breaking the news to our children. Terus waktu setelah Kate ngomong seperti itu, maka respon orang-orang tuh begitu sangat warm ya, sangat men-support Kate. And after Kate said this, people's responses were so warm towards Kate. Salah satu orang yang sangat terkenal tuh si Piers Morgan mengatakan, wow, apa yang dikerjakan oleh Kate itu menunjukkan betapa dia penuh dengan keberanian dan betapa dia bisa menerima keadaannya dan kita mesti support dia. Dan dia sekali lagi terima begitu banyak support dari jutaan orang seluruh dunia. Piers Morgan said, wow, what Kate did was so brave and she deserves all of our support, and she also received the support of billions of people. Yaitu karena dia Kate Middleton. And that's because she's Kate Middleton. Selain Kate Middleton itu ada miliaran orang itu kena kanker, saudara. But other than Kate Middleton, there are billions of people who have cancer. Ada billion orang itu mengatakan, aku sekarang sudah di dalam tahap yang paling gawat. There are billions of people who say that I am now in the latest stage of cancer. Siapa sih yang akhirnya memuji kepada mereka? Wah, kamu hebat ya bisa ngaku seperti itu ya, kamu sudah stadium 2, 3, 4, memang hebat kamu segala macam. Gak ada. Is there anyone who tells them, wow, you are so brave of telling us about that, whether you're at stage 2, 3 or 4 cancer? No, there is no one Gak congratulating ada them. kasih misalnya itu ya, kartu-kartu ucapan selamat, sebut-sebut dan segala macam yang sangat berlimpah dan seterusnya. These people don't get lots of get well and cards and lots of messages. Orang-orang itu mungkin akan bergumul di dalam ketidakmengertiannya dan di dalam kesepiannya. These people might be struggling in their loneliness and in their confusion. Tapi salib Yesus Kristus itu waktu ditegakkan di atas Kalvari itu menunjukkan bahwa ada Allah yang dia memperhatikan dunia yang ada di dalam deadly cancer menuju kematian. But when the cross of Christ was stood up on Calvary, it shows that there is a God who cares about this world that has cancer heading towards death. Dan pada waktu kita sekali lagi merenungkan bagian ini, bahwa salib Yesus Kristus itu menunjukkan ada Allah yang memperhatikan dunia ini. When we meditate upon this point, that the cross shows us there is a God who cares. Maka setiap dari kita itu berharga di mata Tuhan. That each of us are valuable before God. Setiap dari kita tuh punya kesempatan untuk kita boleh kembali kepada Tuhan melalui apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Each of us has the opportunity to return to Christ through his work on the cross. Itu poin pertama, bahwa salib Yesus Kristus itu menunjuk kepada dunia yang lain, pada diri Allah. Dan pada waktu kita tahu ada Allah yang menciptakan dunia ini dan terus mengasihi dunia ini, itu ada merupakan satu dasar untuk kita boleh mengerti apa itu yang namanya bahagia yang sejati. That is the first point. We have a God who is in eternity, and that if we believe in this God who has loved this world and pays attention to us, that this can be a foundation for happiness. Lalu yang kedua, saudara, Secondly, brothers and sisters, yang namanya salib Yesus Kristus itu mendiagnosa kepada kita apa sih yang salah dengan dunia ini, apa sih yang salah dengan saya. the cross of Christ diagnoses the cause of our unhappiness. In a way, saudara, apa yang dikerjakan oleh salib Tuhan Yesus itu membebaskan kita dari
pengharapan yang tidak realistis tentang hidup. Once again, the cross of Christ frees us from unrealistic expectations from this life. Karena pada waktu salib itu ditegakkan, maka salib itu mengkonfirmasi, ya ada banyak hal yang tidak beres dengan dunia ini. Because the cross confirms that indeed there are many things that are not right in our world. Ada yang namanya ketidakadilan ketika orang yang benar itu harus dihukum. There is injustice when people who are not wrong are punished. Ada yang namanya kekejaman melihat orang tuh diperlakukan semena-mena sampai diturunkan harkatnya menjadi less than human. There are cruelties that happen to people who are being treated less than human. Ada yang namanya pengkhianatan, intrik dan penyesalan dan air mata dan seterusnya. There are betrayals and intrigues and tears. Ada orang yang ketakutan karena ditekan oleh massa. There are people who are afraid because they are being oppressed. Dan ada ratapan dari wanita-wanita di Yerusalem yang mereka melolong kesedih melihat Yesus Kristus diperlakukan dengan sedemikian hina. There are prayers from the woman who wept tears as they saw Christ being treated so unjustly. Satu sisi pada waktu kita melihat apa yang terjadi di sekitar salib Yesus Kristus itu kita bisa dibebaskan, saudara, dari satu ilusi bahwa saya bisa mendapatkan apapun yang saya mau di dalam dunia ini. When we see what happened on the cross of Christ, we are freed from the illusion that we can gain everything that we want in this life. Kalau ada orang di Buckingham Palace yang relatif masih muda dan dikelilingi oleh dokter-dokter terbaik di dunia, itu bisa sangat struggling dengan cancer, apalagi saya. And there is someone who is relatively young in Buckingham Palace, surrounded by the best physicians, struggling with cancer. What about me? Sekarang lanjut lagi. Kalau misalnya Allah yang menjadi manusia itu dia harus menderita diperlakukan dengan sedemikian hina di kayu salib, maka saya tidak perlu untuk punya ilusi bahwa hidup saya akan selama-lamanya baik-baik saja di tengah dunia ini. If God himself, when he became man, had to suffer such great humiliation on the cross, then I don't have to live under the illusion that my life is going to be without suffering. Satu sisi ini ya saudara, satu sisi salib Kristus itu memang mengkonfirmasi, iya dunia kita ada sesuatu yang salah di dalam hidup ini, ada di dalam dunia kita. On one hand, the cross confirms that there is something wrong with our world. Tapi lebih dalam lagi, maka salib Tuhan Yesus itu menceritakan apa sih akar dari semua hal yang salah ini. But more deeply, the cross shows us the root of this brokenness. Waktu saya tahu bahwa Yesus Kristus itu mati tergantung di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur dan dia mengalami keterpisahan dari Bapaknya demi untuk saya. When I see Christ hung on the cross with his body broken and separated from God the Father for me. Pada waktu saya tahu dia tergantung berlumuran darah karena saya, when I know that he is hung bleeding for me, maka saya tahu bahwa akar dari semuanya itu ada sesuatu yang sangat-sangat serius, yang sangat-sangat buruk terjadi di dalam hidup saya, di dalam hati saya. then I know the root of that is because there is something evil, that there is something broken in my own life. Saudara, saya tuh waktu umur ini ya, waktu masih I think kapan ya? 6 SD, year 6. When I was in year 6, Saya pernah satu malam itu mengalami satu sakit yang luar biasa pada waktu lagi les fisika. Les fisika tuh bentar, tunggu. Les fisika. I got very sick when I was at a physics class. Sorry, ini year 7 ya, not year 6. So when I was in year 7, not year 6. Mendadak perut itu terasa sakit. My tummy felt sore. Dan saya akhirnya mulai muntah-muntah. And I began to vomit. Dan akhirnya setelah semalaman itu sakit, akhirnya saya diajak untuk pergi ke dokter oleh orang tua saya. And as I was unwell the whole night, the next day my parents took me to the doctor. Setelah dokter itu cek dan dia sentuh perut saya, dia mengatakan, oke, ini kayaknya just keracunan makanan lah, salah makan. After the doctor examined me and he felt my tummy, he said, I think you just have gastroenteritis. You probably ate something wrong. Lalu dia kasih obat, lalu setelah itu saya pergi. He gave me a medication and I left. Setelah sampai ke rumah lalu kemudian minum obat, itu saya masih terus muntah. But after I went home and drank the medicine, I continued to vomit. Dan betul-betul tidak bisa apa-apa, hanya terbaring di atas tempat tidur. And I could not do anything except lie on the bed. Lalu orang tua saya mengatakan, jangan-jangan kamu usus buntu itu. And my parents said, maybe you have appendicitis. Tapi bagaimana mungkin itu usus buntu kalau saya tuh masih bisa jalan?
But how could it be appendicitis if I could still walk? Saya nggak tahu apakah ini sesuatu yang universal, tapi orang dulu mengatakan kalau usus buntu, kalau kakinya diangkat ketika tidur itu sangat sakit. Saya masih bisa jalan. I don't know if this is universal, but people back in the day used to say if you have appendicitis, if you lift your legs up in bed, that you'll be in a lot of pain and you won't be able to walk. Akhirnya sore hari itu sampai malam hari itu saya ada di dalam rumah sambil terus kesakitan dan sama sekali tidak bisa tidur. So I was at home the whole day and I couldn't sleep at all. Cuman berharap obat yang diberikan dokter itu bisa menyembuhkan. I only hoped that the medication the doctor gave me would work. Sampai besok paginya akhirnya kenapa nggak sembuh-sembuh, kenapa makin parah, akhirnya saya diantar untuk pergi ke satu dokter bedah. Until the next day, I was even worse and I wasn't getting better, so I got taken to a surgeon. Mungkin karena memang dokter bedah ya, jadi rumahnya itu sangat-sangat besar dan dari jalan menuju gerbangnya itu sepanjang sekali. And maybe because it was a surgeon's house, the house was so large and it was such a long walk from the gate to the front door. Saya masih bisa jalan, tertatih-tatih lalu tiduran sendiri di atas bed dokter. I could still walk by myself and I managed to get myself up onto the doctor's bed. Lalu setelah itu saya dibaringkan, lalu dokter itu sentuh bagian perut saya. After I lay down, he examined my abdomen. Terus dokter itu mengatakan satu kalimat, begitu sentuh, dia langsung tahu. He knew as soon as he touched my tummy. Dia mengatakan apa? Wah, ini udah pecah dari kemarin ini. Dari satu hari sebelumnya udah pecah itu kamu. He said, "Oh, I think your appendix has perforated from even a couple of days before." Lalu dia mengatakan, sekarang nggak usah jalan kaki. Dia minta papa saya untuk gendong, lalu dia bilang cepetan segera ke rumah sakit, dia akan operasi hari itu. He said, "Don't walk, go straight to the hospital. I'm going to operate on you today." Nah, saya nggak tahu gimana ceritanya, cuman mama saya itu mengatakan bahwa di tengah-tengah operasi mama saya itu dipanggil oleh dokter. And I don't remember this, but my mum said that during the surgery, the doctor called her. Mama saya pikir, waduh anak saya mati dah. And my mum thought, "Oh dear, my son has died." Terus dia ketemu sama dokternya, terus dokternya mengatakan dia ini udah pecah, lalu kemudian yang namanya nanah itu sudah menyebar kemana-mana di seluruh my internal organ. And the doctor told her that the appendix had burst and there was pus everywhere in my abdominal cavity. Dokter itu mengatakan itu dengan berlumuran darah di tangannya, masih ada bekas darah dan seterusnya. And the doctor was saying this still with blood on his gloves. My point, saudara. My point, brothers and sisters. Waktu dokter yang pertama itu mendiagnosa saya salah makan dan dia cuma kasih obat biasa. When the first doctor misdiagnosed me with a normal tummy bug and gave me the wrong medication, dokter itu just stay clean, dia cuma tulis resep aja, kasih obat terus kita beli di rumah sakit kan, with my effort gitu, beli di rumah sakit, beli obat di apotek gitu. He just gave me a prescription for me to just get my own medication from the pharmacy. Tapi dokter yang kedua, But the second doctor, waktu dia akhirnya keluar dengan berlumuran darah gitu, karena dia sudah bedah saya dan saya nggak tahu diapain, perut saya kurang habis gitu semuanya. When he came out covered in blood because he had been doing a surgery on me. Fakta bahwa dia tuh keluar berlumuran darah itu menunjukkan bahwa masalahnya itu tidak seenteng seperti bikin dokter pertama itu. The fact that he came out covered in blood proved that my problem is not as light as the first doctor had said. Karena dokter itu harus melewati proses yang mungkin ya sangat jorok dan sangat membuat orang itu ya, mungkin membuat orang jijik dan segala macam demi untuk menyelamatkan saya. Masanya jauh lebih besar ketimbang ya nanti salah makan cabai mesti 4, mesti dia makan 5 gitu. No, it's deeper than that. This doctor had to undergo a much more extensive process in order to help me because my problem was much worse than the first doctor had said. Semua orang hari itu tahu mengatakan dokter keluar dengan berlumuran darah itu bukan cuma sakit perut biasa. That day when people saw that this doctor came out covered in blood, they know that it's not just a simple tummy bug. Demikian juga dengan apa yang terjadi pada waktu itu kita pikirin Yesus Kristus dengan semua agama yang lain. That is similar to what we can see if we think about Christ compared to every other religion. Ketika mereka mendiagnosa apa sih yang salah di dalam dunia ini, apa sih yang salah dengan hidup kita sebagai manusia. When we try to diagnose what is wrong in this world and what is the matter with us. Mereka kasih resep, saudara. Mereka kasih resep. Other religions give a prescription. Oke, sekarang supaya kamu sakit, tapi supaya kalau mau sembuh, ikutlah 8 jalan kebenaran. Oh yes, you are unwell, but in order for you to get better, you must follow the 8 steps of righteousness.
Atau misalnya just follow the syariah and the sunnah and you'll be okay. Maybe just follow the Sharia and the Sunnah and you'll be okay. Tetapi waktu kita sampai kepada Yesus Kristus, dia datang dan dia mendatangi kita yang ada di dalam masalah dan dia menunjukkan seberapa dalam masalah kita ketika dia akhirnya harus berlumuran darah tergantung di atas kayu salib demi kita. But when Jesus Christ comes to us, he shows us the depths of our problem by showing that he needed to be covered in blood in order to finish this problem for us. Apa yang dikerjakan Yesus Kristus dari kayu salib itu menunjukkan masalah kita itu jauh lebih dalam daripada sekedar kita tahu cara yang tepat atau teknik yang tepat untuk bisa menyelamatkan diri kita. What was done on the cross shows us that the problem with us is much deeper than just knowing the right techniques and the right method in order to achieve righteousness. No, masalah kita jauh lebih dalam, yaitu masalah kita tuh ada di dalam jiwa kita sendiri, di dalam diri kita sendiri yang membuat kita ada di bawah murka Allah. Our problem is much deeper than that. It is within ourselves. It is inside of us that causes us to suffer the wrath of God. Saya tahu dari mana? How do I know this? Saya tahu dari mana? Bahwa akarnya itu lebih dalam dari apa yang dipikirkan orang dalam semua agama, karena saya tahu salib Kristus Yesus di mana dia berdarah di sana. How do I know that the root is much deeper than what every other religion says? It's because I see what Christ has done on the cross. Poin yang pertama, saudara, kita melihat bahwa salib Yesus Kristus itu menunjuk kepada diri Allah yang transenden dan melampaui dunia ini, yang menjadi dasar kita mengerti apa itu yang namanya bahagia, itu berjalan bersama Tuhan dan menikmati setiap gift dari Allah. The first point, we see that God is a transcendent God and true happiness is walking with Him. Bagian yang kedua, kita barusan melihat bahwa akar dari seluruh masalah di mana akhirnya dunia ini semakin lama semakin jatuh ke dalam neraka yang dia buat sendiri, ke dalam sengsara yang dia buat sendiri, itu adalah karena ada sesuatu pemberontakan di dalam hatinya yang paling dalam, di mana dia harus ada di bawah murka Allah. And secondly, we see that the root of our brokenness in this world is our own rebellion against God that brings His wrath upon us. Apa yang dikerjakan oleh salib Yesus Kristus, sekali lagi itu bukan hanya sekedar kasih resep, step untuk kita boleh kerjakan sendiri. What was done by Christ is not just a recipe, a step-by-step method that we can Di atas accomplish. salib Yesus, di atas kayu salib Yesus Kristus mengerjakan apa yang kita tidak bisa kerjakan. Upon the cross of Christ, something was accomplished that we could not do for ourselves. Ini merupakan satu bagian yang penting, saudara. This is very important, brothers and sisters. Karena apa? Why? Karena satu prinsip ini, saudara perhatikan. Because pay attention to this principle. Apapun yang saudara itu dengan kekuatan saudara sendiri itu bisa kerjakan, itu akan membuat saudara itu pasti ada di dalam judgment. Whatever that you are able to accomplish by yourself will cause you to stand under judgment. Saya kasih contoh misalnya. I'll give you an example. Kalau ada orang tanya sama saudara, kalau bos saudara tanya kepada saudara, If someone asks you, kamu bisa nggak selesaikan misalnya, saya nggak tahu project ini di dalam laporan ini dalam misalnya 5 jam, kita mesti segera serahkan ke klien misalnya. can you finish this assignment in 5 hours because we have to submit it to the university? Dan saudara misalnya mengatakan, ya saya bisa kerjakan. You say, yes, I can do it. Maka begitu saudara mengatakan ya, maka langsung apa yang saudara, performance saudara yang saudara itu akan kerjakan, itu akan langsung ada di bawah judgment dari si bos tadi. As soon as you say yes, your performance is now going to be judged. Ya, kamu bisa mengerjakan apa yang tadi kamu katakan atau kamu fail untuk mengerjakan apa yang kamu katakan. Yes, you might succeed in what you said you would do, or you might fail your own standard. Demikian juga pada waktu itu kita memikirkan tentang yang namanya keselamatan, saudara. And this is the same when we think about salvation. Waktu seluruh pendiri agama mengatakan ini adalah step untuk kamu mau diselamatkan, this is how you do it. When every other religious leader says that these are the steps and this is how you do it, Dan saudara menerima itu, saudara langsung membawa diri saudara langsung di bawah judgment. Apakah saudara akan bisa perform atau tidak? if you accept that, you are bringing yourself immediately under judgment as to whether or not you can accomplish this. Tetapi sekali lagi salib Tuhan Yesus, saudara, itu bukan memberikan just resep atau pil. Dia membedah saudara dan dia mengeluarkan
apa yang menjadi akar kesulitan kita, yaitu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri sehingga dia harus menggantikan kita di atas kayu salib. But once again, the work of Christ is not just a prescription or a pill. He conducts deep surgery and does something on our behalf because he knows we are unable to save ourselves. Lalu bagian yang terakhir, And finally, salib Yesus Kristus selain dia memberikan kepada kita satu diagnosa bahwa masalah yang paling besar ada di dalam diri kita sehingga dia harus berdarah menggantikan kita. the cross, other than showing us that our deepest problem is within ourselves, so he had to bleed and die for us. Maka yang ketiga adalah salib Yesus Kristus itu memberikan jawaban apa itu yang disebut sebagai bahagia yang sejati. The cross of Christ shows us what true happiness is. Karena di atas salib Yesus Kristus, apa yang dia kerjakan adalah dia memberikan dirinya bagi saya supaya saya boleh menjadi miliknya. Because what Christ accomplished on the cross was that he gave himself for me so that I might belong to him. Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dia memberikan bahagia yang pernah kemudian dikatakan oleh kitab suci, yaitu ketika Adam dan Hawa dia berjalan bersama-sama dengan Allah, itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. What's accomplished by Christ on the cross is returning the relationship that he had with Adam and Eve of joy and fellowship. Dia mengampuni pemberontakan kita ketika dia naik ke atas kayu salib. He has forgiven our rebellion when he went up on the cross. Dan sebagai Allah yang menjadi manusia, dia memberikan dirinya untuk menjadi juru selamat kita. And as Christ became man, he gave himself for our salvation. Apa sih yang namanya bahagia yang sejati? What is true joy? Yang namanya bahagia sejati adalah ketika orang itu boleh berdamai dengan Allah, ketika orang boleh mendapatkan the presence of God himself. Dan itu hanya dikerjakan lewat salib Yesus Kristus. True joy is peace with God and having fellowship with God himself. And that can only be accomplished through the cross of Christ. Waktu saya masih high school, saudara, saya pernah punya pengalaman what is cinta monyet? Puppy love, is Like it? puppy love, yeah. Puppy love. Yeah. Okay. When I was in high school, I experienced a puppy love. Jadi tahun 80-90-an, itu long way. So in the 80s and 90s, so long time ago, Waktu belum ada laptop, belum ada internet, belum ada email. before laptops and internet and email, Maka orang ketika sekolah itu mesti catat buku tuh. As if saudara gak nyatat sekarang. Pasti pakai butir tulis saudara catat gitu. and when you go to school, you have to write notes. Nah, saya tuh pernah satu kali ini, saudara, pernah satu kali tuh suka dengan satu orang teman sekelas saya. I once had a crush on a classmate. Lalu akhirnya salah satu cara yang biasa kami kerjakan dulu adalah pinjam catatan. And one of the ways that we used to show our interest is that we would borrow their notes. Pinjam catatan, sorry ya, aku tadi nggak sempat nyatet, lalu boleh pinjam catatanmu, nanti aku kembalikan ke rumahmu sore hari, kira-kira mungkin besok sore aku kembalikan. Oh, I'm so sorry, I forgot to take some notes just now. Can I borrow your notes and then I'll come to your house and return your notes to you later in the afternoon? Tapi maksudnya saya juga nggak terlalu serius dengan semuanya itu. Like I wasn't really committed untuk in the relationship. Just apa? Jadi kesalahan sendiri. Just for the sake of friendship. But I wasn't sort of overly committed to it. I just did it for the sake of friendship. Nah, satu kali, saudara, ini ya, saudara, tanpa sengaja ada satu orang yang kebetulan waktu itu saya suka gitu ya, waktu masih SMP atau SD, dia akhirnya tidak masuk, lalu kemudian dia pinjam catatan saya. But once there was someone who had a crush on when I was in high school who wanted to borrow my notes from me. Dan dia mengatakan satu kalimat, And she said this to me, nanti aku kembalikan ke tempatmu. later I'll return it to your house. Wah, waktu itu saya luar biasa senangnya mendengar dia akan kembalikan catatan itu ke rumah saya. Oh, I felt so happy at that time hearing that she was going to return my notes to me. Akhirnya sore yang dinanti tiba. And that afternoon finally arrived. Saya tunggu-tunggu katanya jam segini akan datang. I waited for her because at Akhirnya di this time jam she'd yang come. sama, akhirnya ada orang datang. And at that expected time, there was someone who came. Teng tong gitu ya, bel pintu rumah. Someone rang the doorbell. Saya dengan sukacita saya pergi keluar I joyfully went out. dan ternyata pembantunya mengantarkan catatannya. Ini catatan yang katanya mau dikembalikan kepada kamu. And it turns out it was her maid who came to deliver the notes back to me. Iya, I rest in pieces malam itu.
Nah, saudara, tapi saudara bisa ini ya, saudara bisa dapat bayangan itu ya, saudara, bahwa waktu ini ya, apa sih yang namanya kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang sejati pada waktu saudara mendapatkan seseorang. That's the true happiness. Well, but you could see that what true joy is gaining a person. Dan tentu saja akhirnya di dalam anugerah Tuhan, ya istri saya komit dirinya untuk saya. And of course, in the grace of God, my wife committed herself to me. Tapi ada hal lain yang saya ingin kemudian share kepada saya. Ini bukan hanya sekedar soal pernikahan, bukan hanya soal just romance biasa. But there is something that I want to share with you that's not just about an ordinary romance. Saudara, saya dari kecil itu adalah orang yang paling tidak suka ke gereja, even ikut sekolah minggu. From the time I was young, I was someone who didn't like going to church. I didn't even like going to Sunday school Karena buat saya semuanya itu membosankan. because I found everything boring. Saya merasa ke sekolah minggu itu merupakan satu paksaan, ke gereja itu merupakan satu hal yang menjadi beban buat saya. I found it very forced to go to Sunday school, and it was a burden that I had to go to church. Saya tidak ngerti apa itu yang namanya Injil. Berkali-kali diceritakan di dalam Paskah, Natal, sekolah minggu, saya betul-betul tidak ngerti apa itu Injil. I didn't understand the gospel regardless of hearing it at Easter and at Christmas and many other events. Semua saya terima itu hanya sebagai satu tradisi dari keluarga saja. I accepted all of this just as a family tradition. Sampai satu kali, saudara, sekian waktu saya kira-kira di dalam ini ya, usia remaja, saya dipaksa untuk ikut satu retreat remaja. Until one day when I was a teenager, I was forced to go to a teenage retreat. Lalu di dalam retreat itu dengan sangat-sangat hati yang berat saya akhirnya ikut karena ya saya nggak ada pilihan waktu itu untuk nggak ikut. With a very heavy heart, I went to this retreat because I had no other choice. Yang terjadi adalah pada waktu di dalam retreat tersebut, maka ada di dalam malam yang kedua itu ada satu pemberitaan Injil, ada satu kebaktian tentang sekali lagi share tentang apa itu Injil. And what happened at that meeting was on the second day that there was another gospel message presentation. Dan pada waktu saya dengar Injil itu mungkin kesekian ratus, kesekian ribu kalinya. And when I heard that gospel, maybe for the 100th or 1000th time, saya benar-benar kali itu mendengar Injil itu seperti pertama kali saya dengar apa itu berita Injil. it felt like I was hearing the gospel for the first time. Saya nggak ngerti hari itu apa yang Tuhan kerjakan. I don't know what God did that day. Tapi hari itu saya waktu dengar Injil, sekali lagi Injil yang sama saya selalu tolak. Saya langsung melihat kok bisa ya ada Allah di surga sana yang dia mengasihi saya, orang yang sedemikian berdosa dan sudah memberontak dan melawan dia. When that day I heard the gospel which I had rejected so many times, it suddenly hit me. How could God in heaven want to come to earth to die for someone who is so rebellious and has rejected him so much? Pada waktu saya tuh hari itu duduk, waktu saya masih remaja di kursi itu, When I was a teenager that day sitting in that chair, saya tahu merasa saya berapa jijiknya melihat diri saya sendiri. I suddenly felt so disgusted looking at myself. Betul-betul saya jijik melihat diri saya sendiri. I was truly disgusted looking at myself. Sambil pada saat yang sama tuh saya betul-betul menjadi tidak bisa mengerti kok bisa Tuhan Yesus mau turun dari sorga dan mati buat saya di atas kayu salib demi untuk saya. At the moment, I really couldn't understand how Jesus would want to come to earth to die for me. Hari itu, saudara, saya akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. That day, brothers and sisters, I accepted Jesus as my Lord and Savior. Dan itu penuh dengan sukacita. Heaven came down and glory filled my soul. Surga turun, bahagia jiwaku. And I was truly so joyful that day. Heaven came down and glory filled my soul. Hari itu setelah kebaktian itu saya duduk sendirian di ranjang tempat saya tidur. That day after that meeting, I sat on my bunk bed in the room. Lalu saya kemudian ingat satu hal. And I remembered something. Bahwa hari terakhir di dalam retreat itu akan ada satu drama remaja. That tomorrow was the last day at the retreat and there was going to be a skit put on by the young Dan saya waktu people. itu masih penuh dengan cucuran air mata. Saya baru mengerti kok bisa Tuhan Yesus mau mati buat saya. That day my eyes were still filled with tears and I was still in wonder at how Jesus could come for me. Saya waktu itu berlutut dan saya berdoa kepada Tuhan. That day I knelt and I said to God, Tuhan Yesus, Lord Jesus, kalau besok
itu di dalam acara drama remaja, satu role play remaja, ada peran sebagai seorang pendeta. I want to do it for you and my group. If tomorrow in the role play there is a role for a pastor, I want to fill this role for you and also for my group. Saya pikir seperti itu, lalu kemudian ada satu pikiran lagi yang berikutnya lanjut. I thought of this, and then there was another thought that came to mind. Pikiran itu mengatakan seperti ini. This thought said, Kenapa kamu cuma mau jadi hamba Tuhan hanya di dalam role play yang cuma 10 menit? why would you only want to be a pastor for 10 minutes in a role play? Kenapa kamu tidak menjadi hamba Tuhan untuk betul-betul seumur hidup? Why don't you want to be a pastor for the rest of your life? Hari itu nggak ada calling, nggak ada KKR, cuma saya sendirian di kamar. There was no calling, there was no gospel rally that day. I was just alone in my room. Saya pikir seperti itu, terus kemudian akhirnya saya berlutut sendirian di atas tempat tidur. I thought of this, and then I knelt by myself on the bed. Dan saya hari itu berdoa secara sangat sederhana. And I prayed very simply that day. Tuhan Yesus, Lord Jesus, kalau engkau satu kali mau pakai hidupku, saya mau serahkan hidup saya buat Tuhan. if you would use my life one day, I want to give my life to you. Itu terjadi puluhan tahun yang lalu. That happened many decades ago. 24 Maret 1993. 24th of March 1993. Nggak tahu berapa tahun dari sekarang hari itu. I don't know how many years that is from now. My point, saudara. My point, brothers and sisters, Waktu hari itu, saya mendengar berita Injil kesekian kalinya. well, that day when I heard the gospel for the nth time, Saya bukan hanya mendapatkan sekedar ulangan-ulangan dari Injil yang sama yang saya senantiasa tolak. I didn't just receive repetition and repetition of the gospel that I had rejected. Yang saya terima itu siapa? Who did I accept that day? Saya menerima diri Tuhan sendiri yang dia tawarkan di dalam Injil. I accepted God himself who has offered himself in The the person gospel. of God himself yang di-offer di dalam berita kematian dan salib Kristus. The person of God himself who was offered in the message of the death and resurrection of Christ. Dan itu merupakan pemberian yang jauh lebih besar melampaui apa yang Allah itu berikan di dalam hidup saya. And this gift is far greater than anything else that God has given me in this life. Pemberian terbaik dalam hidup itu adalah pemberian seorang person buat kita. The greatest gift in our lives is a gift of a person. Dan itu yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu bagi setiap orang yang mau percaya. And that is what is given by God in the form of Christ to everyone who would believe. Pada waktu kita lihat sama-sama apa sih yang namanya bahagia. When we see what is happiness. Bahagia itu berarti apa? Bahagia itu berarti adalah saya tahu bahwa ada Allah yang dia memperhatikan dunia ini. Happiness is knowing that there is a God who pays attention to this world. Bahagia itu apa sih? What is joy? Bahagia itu adalah waktu saya melihat bagaimana Allah dia mengasihi dunia yang sudah hilang ini meskipun akarnya itu ada di dalam hati saya sendiri. Happiness is seeing a God who loves this world even though the root of the brokenness is within me. Bahagia itu apa? What is happiness? Bahagia yang sejati adalah ketika kita menemukan diri kita diampuni dan kita mendapatkan diri Tuhan sendiri yang sudah dipecahkan buat kita. True happiness is finding forgiveness in God who has been broken for us. Dan sebagai gantinya kita menyerahkan diri kita untuk menjadi miliknya. In exchange, we give ourselves to belong to Him. Bila kiranya melalui renungan ini menjelang hari Jumat Agung dan Paskah kita semua boleh dikuatkan untuk makin mengerti dan mengasihi tentang Tuhan Yesus. May this meditation coming up to Good Friday cause us to love the Lord more. Dunia ini tidak bisa menawarkan bahagia. This world cannot bring us happiness. Karena dunia ini sudah mengkosongkan dirinya dan memisahkan dirinya dari Allah sendiri. Because this world has emptied itself and divorced itself from God. Tapi di dalam salib Yesus Kristus, di dalam berita Injil, But in the cross, in the gospel of Christ, maka Allah dia sekali lagi menawarkan dirinya untuk saudara. God once again offers himself for you. Apakah saudara mau datang kepadanya dan menerima pengampunan dan hidup kekal yang berasal dari dia? It is whether you want to come to him to receive the gift of salvation Mari offered. kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you for today, Lord. We thank you for what we have heard. Lord, we pray that as our world is heading into death,
as our world is heading into its own depressions, as our world is heading into own loneliness, Lord, because we have cut ourselves from you. We are so grateful that today the message of the cross one more time reminds us that this world still has hopes, Lord. We thank you that the cross points to you who loves this lost world. We thank you that the cross diagnosed the conditions of our hearts, who is in hostility, who is in rebellion against you, Lord. And we are so grateful that through the cross we know that you are willing to forgive us and willing to give yourself on our behalf, that we might be made yours. Thank you, Lord, for this gospel message. And we pray that all your people here who come to this Sunday and hear the message, they might come and they might trust in you, Lord. We thank you that our lives here on earth is not a life that we live on our own. We thank you that you have come to our world, you have come to our life, that you have guided us so that we might walk with you for the rest of our life. Thank you, Lord. We pray that you will bless every one of us and bless this church, that this church might be your instruments of glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen.